Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu dan Medifriend semuanya. Kita berjumpa lagi dalam acara live stream Medion. Pada hari ini live stream Medion kembali membawakan materi soft skill dengan judul leadership atau sikap kepemimpinan ya. Materi soft skill ini kami bawakan dengan harapan bisa melengkapi pengetahuan dan hard skill Bapak, Ibu, dan Medifriend yang dibutuhkan di lapangan. Seperti teknik komunikasi, kemudian membangun karakter yang positif, leadership, dan masih banyak lagi. Bagi Bapak, Ibu, dan Medifriend yang baru pertama kali mengikuti acara live stream Medion ini, kami informasikan bahwa program live stream Medion ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan update seputar dunia peternakan, sehingga bisa menjadi sumber informasi dan sumber inspirasi bagi banyak pihak. Tidak hanya untuk pelaku bisnis peternakan, tetapi juga bisa untuk rekan-rekan akademisi. Baik, hari ini kita sebelum mulai acara pada hari ini, saya perkenalkan diri dulu. Saya Fakih Taufikur Rahman, lahir di Temanggung 7 Agustus 85, kemudian pendidikan Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Saya sebagai District Assistant Manager untuk wilayah Kalimantan Selatan. Saya pada hari ini bertindak sebagai moderator. Kemudian sudah ada saat ini bersama kita pembicara yang tentunya sangat berkompeten ya pada bidang yang akan dibawakan pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Khairul ya. Selamat siang Bapak Khairul. Bapak Khairul Tamsil Silalahi ini lahir di Pematang Siantar 8 Maret 1978. Beliau pendidikan produksi ternak Universitas Sumatera Utara dan beliau sebagai District Assistant Manager untuk wilayah Binjai dan Pantai Labu. Baik, kami berdua akan mencoba menyampaikan materi mengenai leadership ya. Apabila selama pemaparan materi nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan bisa dikirimkan via email di ps@medion.co.id. Oke, sekarang kita masuk ke pemaparan materi. Penjelasannya akan langsung dibawakan oleh Bapak Khairul Tamsil Silalahi. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Khairul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mengangkat tema non-teknis. Biasanya Bapak Ibu sekalian menerima tema terkait penyakit ayam, kesehatan ayam, tapi hari ini kita mau penyegaran di bidang leadership atau non-teknis ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena setiap kita ini adalah pemimpin. Seperti yang disampaikan Mas Fakih tadi, setiap yang ada di dunia ini, manusia yang ada di muka bumi ini adalah pemimpin. Paling tidak dia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Ya, jadi pembahasan kali ini adalah sukses memimpin diri sendiri dan orang lain. Nah, adapun referensi yang kita pakai, kita gunakan pada siang hari yang berbahagia ini terkait leadership ini ada 3 buku besar yang kita pakai. Yang pertama Leadership Mastery, yaitu karangan dari Dale Carnegie. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui Dale Carnegie adalah seorang motivator dan karya-karya bukunya itu sangat banyak sekali ya. Untuk calon-calon pemimpin harus memahami betul isi dari buku yang ada di Dale Carnegie ini. Bapak Ibu sekalian, kita sarankan untuk bisa memiliki salah satu atau ketiga buku ini untuk bisa memacu motivasi Bapak Ibu menjadi pemimpin yang efektif dan kuat ya. Jadi kalau buku yang pertama Leadership Mastery itu menceritakan terkait sukses memimpin diri sendiri dan orang lain meraih posisi nomor 1 ya. Jadi pemimpin itu kalau bisa kita meraih yang nomor 1. Yang kedua How to Win Friends ya, Dale Carnegie. Yang kedua The Leader in You. Yang ketiga kita di buku Yoda Antariksa pengembangan leadership skill ya. Jadi ini 3 buku referensi, Bapak Ibu bisa cek dan bisa baca lagi nanti. Nah, agendanya
saya akan menyampaikan materi ini kurang lebih 45 menit ya. Jadi ini cukup cakupannya sangat luas Bapak Ibu sekalian. Harapan kami Medion bisa memberikan gambaran sedikit terkait dengan leadership ini yang nanti bisa diterapkan bagi Bapak Ibu di farm, baik Bapak Ibu pengusaha peternakan ayam petelur, ayam pedaging, sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya ya. Jadi agendanya kita akan membahas mengenai apa itu leadership ya, apa itu karakteristik seorang leader ya. Jadi nanti kita akan membahas apa itu leadership dan apa itu karakteristik yang diperlukan oleh seorang leader. Nah, setelah kita tahu apa itu leadership dan karakter seorang leader itu, maka kita akan membahas why, mengapa. Nah, mengapa kita perlu leadership itu ya. Karena kalau kita nggak tahu kita harus belajar ini, kenapa? Jadi kita nggak punya semangat. Jadinya nanti kita akan bahas mengenai mengapa kita harus perlu leadership ini. Yang paling terakhir, ini kunci, inti dari hari ini adalah how, bagaimana Bapak Ibu menjadi seorang leader yang sejati. Nanti akan kita bahas 5 pendorong untuk menjadi leader yang sukses. Yang kedua, bagaimana kita mencapai leadership yang tertinggi. Ya, kita lanjut. Yang pertama, leadership itu apa sih menurut Dale Carnegie? Leadership itu kemampuan menciptakan lingkungan yang menstimulir orang untuk mencapai sasaran bersama. Artinya, kalau Bapak Ibu sekalian bisa menstimulir orang untuk mencapai satu sasaran bersama, itu sudah memiliki karakter atau ciri-ciri seorang leader. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa mampu mendorong orang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan bersama tadi, itu Bapak Ibu sudah memiliki bibit atau karakter leader. Nah, kuncinya yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki visi. Ya, seperti kita di Medion, visi Medion itu sangat jelas. Visinya adalah Medion visinya menjadi perusahaan multinasional yang terkemuka, tangguh dan berkembang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, nah visi Medion dari yang pusat yang besar tadi diturunkan ke cabang, dari cabang diturunkan lagi ke sub cabang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekarang seorang peternak ayam petelur. Jadi Bapak Ibu harus punya visi. Apa visinya ke depan? Visinya ingin menjadi peternak petelur yang sukses nomor 1 di Jawa Tengah atau di Jawa Barat atau Sumatera Utara. Ya, nah bagaimana untuk mewujudkan kesuksesan Bapak Ibu dalam beternak? Bapak Ibu harus punya teamwork, ya, harus punya tim kerja yang bisa membantu visi tadi tercapai. Teamwork ini adalah intinya kalau bahasa Sumatera Utara, kata Pak Gubernur kita, sama-sama bekerja dan bekerja sama. Artinya bekerja sama saja tidak cukup, tapi harus sama-sama bekerja. Ya. Yang terakhir nanti akan terwujud satu goal, tujuan bersama tadi. Nah itulah yang akan menjadi tujuan target Bapak Ibu sekalian. Jelas ya? Jadi kita lanjut. Nah, ada orang yang mengatakan leader sama manajer itu sama apa tidak? Ya, ternyata leader dan manajer itu serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Artinya, seorang leader itu belum tentu manajer. Ya, tapi seorang manajer seharusnya dia seorang leader. Contohnya, Bapak Ibu sebagai ketua arisan. Nah, kan Bapak Ibu bukan seorang manajer, tapi sebagai ketua arisan atau perkumpulan peternak petelur Sumatera Utara atau perkumpulan peternak pedaging Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu sebagai sekretaris, bendahara itu juga sebagai leader, ya. Jadi leader itu lebih ke role model. Jadi atau sebagai contoh panutan, dan dia memiliki visinya sangat panjang ke depannya. Dan leader itu biasanya punya karisma. Karisma itu artinya dia tidak ditakuti, tapi karisma itu memang ada, selalu diseganin ya. Dia sebagai motivator, terus risk taker, pengambil risiko,
sebagai inspiring, sebagai penyemangat, ya, coaching, mentor, bisa memimpin, dan de facto, dan sekali lagi dia secara emotional quotient lebih diutamakan. Jadi leader itu kepemimpinan menciptakan lingkungan yang mempengaruhi orang lain, ya. Sementara manajer itu dia seseorang yang bisa memanage sebagai problem solver. Seorang manajer misalnya di PT Medion, dia mengelola satu cabang dan dia akan memanage cabang tersebut dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Contoh juga misalnya manajer di farm Bapak Ibu sekalian, farm ayam petelur. Seorang manajer akan bisa memanage karyawannya, ya, masalah di penyakit ayamnya, manajemennya, dan lain sebagainya. Nah, antara leader dan manajer tadi harus seimbang, ya. Alangkah baiknya kita seorang leader dan seorang manajer, ya. Kita lanjut. Nah, untuk menjadi seorang leader, awalnya itu kita harus bermimpi, harus membayangkan orang yang dianggap sebagai panutan leader, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan orang-orang mana, siapa saja yang menjadi leader, yang panutan leader Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh, ini contoh saja di gambaran slide kita, misalnya Barack Obama. Nah, kenapa Barack Obama bisa menjadi leader atau panutan? Ya, kita lihat dia adalah golongan dari minoritas, yaitu orang kulit hitam. Tapi beliau bisa menjadi seorang orang nomor satu presiden Amerika atau negara adidaya. Dan dia juga pernah tinggal di Indonesia, ya, mengecam sekolah dasar di Indonesia. Kita lihat juga Mahatma Gandhi, bagaimana perjuangan beliau terhadap kemerdekaan India, ya. Banyak lagi yang lain, ya. Kalau kita misalnya orang Muslim bisa leader kita Nabi Muhammad, misalnya Abu Bakar Siddiq atau yang lainnya. Atau dari segi yang orang kita Buddha, ya mungkin Siddhartha Gautama, yang lain, ya. Jadi banyak leader-leader yang bisa kita ikuti panutannya. Yang penting seorang leader itu, panutan kita itu harus menginspirasi hidup dan cara berpikir kita, ya. Jadi ada inspirasi baru kepada kita dan merubah cara berpikir kita untuk yang lebih maju. Dan kita tuliskan nilai apa yang menjadi panutan, ya. Misalnya Bapak Mahatma Gandhi, nilai apa yang jadi panutan kita? Itu yang kita ikutin panutannya itu, ya. Nah, kenapa saya bilang kita harus bergerak kerja? Karena leadership itu bukan kata benda, tapi kata kerja, ya. Jadi kalau kita hanya NATO, no action talk only, ya itu nggak ada hasilnya. Jadi Bapak Ibu kalau hanya mendengarkan seminar ini, edukasi ini sesaat ini tidak tanpa aplikasi ke depannya, itu sama juga bohong, ya. Jadi harapan kami dari Medion setelah mendengar edukasi online ini bisalah diterapkan di farm Bapak Ibu sekalian, atau farm broiler atau farm kemitraan atau ayam petelur, ya. Jadi yang kita harapkan adalah aksi dan pergerakannya. Kita lanjut. Nah, setelah kita membahas apa itu leadership, nah kita akan membahas karakter seorang leader. Nah, karakter seorang leader itu ada 6, ya Bapak Ibu, ya. Yang pertama dia harus mendorong, sebagai pendorong, ya. Bapak Ibu harus menjadi pendorong, penyemangat untuk anggota tim untuk maju, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi seorang leader harus memiliki karakter. Karakter itu kan yang tertanam di dalam diri Bapak Ibu, gitu, ya. Jadi sudah mengkarakter, ya, sudah menjadi darah daging kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu Bapak Ibu harus bisa menginspirasi anggota untuk juga bertindak, ya. Ada yang malas, misalnya anggotanya Bapak Ibu kasih contoh. Bapak Ibu sebagai toke, ya, kalau bahasa Medannya toke, orang yang punya uang, yang punya modal, bisa sampai turun tangan membersihkan talang air, talang makanan ayam supaya tidak terkena jamur. Nah, itu menjadi penggerak bagi mereka, ya. Yang kedua, dare to lead, artinya Bapak Ibu memang punya keinginan untuk memimpin. Nah, ada orang-orang yang tidak mau, ada orang, udahlah aku di belakang aja lah, ya, aku jadi penyemangat aja. Nggak bisa Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai semangat untuk memimpin dan mengambil tanggung jawab, Bapak Ibu tidak akan menjadi leader sejati nanti, ya. Jadi Bapak Ibu harus berani mengambil tanggung jawab, karena seorang leader itu memang yang bertanggung jawab
atas keberhasilan dan kegagalan satu timnya. Yang ketiga, kita harus mempunyai integritas moral yang kokoh dan layak diteladani. Ya, jangan-jangan kita bilang sama anak kandang, kamu harus hadir jam 7, harus sudah kutip telur atau sudah kasih makan ayam. Ternyata kita datangnya jam 9. Nah, jadi kita tidak menjadi panutan bagi si anggota kita, tim kita, ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, Bapak Ibu harus memiliki rasa percaya diri yang kuat dan mampu merealisasikan kepercayaan diri Bapak Ibu itu kepada tim. Bayangkan kalau seorang leader ragu-ragu, tidak percaya diri, ya, bagaimana nanti pengikutnya akan mengikuti dia gitu. Ibarat kata kapal, Bapak Ibu sebagai nakodanya, Bapak Ibu mau ke timur, ke barat, kemana ini? Bingung, ya. Jadinya terakhir terombang-ambing, ya. Jadi harapan kita, Bapak Ibu memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat dan mampu menciptakan rasa percaya diri kepada orang lain, ya. Karena tadi Mas Paki juga singgung kalau leadership itu mampu mempengaruhi orang gitu untuk mengikuti mencapai tujuannya bersama gitu. Nah, berikutnya adalah intelligence, kecerdasan. Nah, Bapak Ibu sebagai leader diharapkan harus lebih cerdas ataupun lebih mengetahui segala sesuatunya dibanding anggota tim. Nah, bagaimana cara melatihnya? Kita pernah, Mas Waki juga pernah ikut training waktu di Bandung, itu ada dari Bu Eni itu menyatakan untuk orang expert dalam satu bidang, dia harus menggeluti atau mengulang-ulang pelajaran itu sampai 6.000 jam. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau expert di bidang penyakit ayam, Bapak Ibu harus melakukan bedah ayam kurang lebih 6.000 jam. Ya. Kalau Bapak Ibu udah 6.000 jam melakukan bedah ayam, melihat penyakit apa ciri-ciri CRD, ciri-ciri ND, AI, Gumboro, saya yakin Bapak Ibu sudah lebih expert dari kita. Ya. Yang berikutnya nggak kalah pentingnya adalah job relevant knowledge, artinya memiliki pengetahuan yang relevan dengan bidang tugas yang digelutinya. Nah, ini juga ada tips dari kita, Bapak Ibu harus melakukan BOT. Apa itu BOT? Yaitu dalam 1 bulan, Bapak Ibu harus memiliki B, buku baru. Ya. O, orang baru. T, tempat baru. Artinya, Bapak Ibu harus mendapat ilmu baru setiap bulannya 1. Dan menjumpai orang baru 1. Tempat baru 1. Gunanya apa? Untuk menambah wawasan dari Bapak Ibu sekalian. Maksudnya buku baru apa ya? Saya kan misalnya Bapak Ibu di ayam petelur, saya harus baca apa? Bapak Ibu bisa mempelajari terkait misalnya ikan lele, ya, beternak lele. Nah, itu mendapat ilmu baru terkait peternakan lele. Nanti Bapak Ibu bisa buat kolam di samping peternakannya. Ayam yang mati bisa diolah jadi makanan ikan lele, ya. Jadi orang baru Bapak Ibu bisa bertemu dengan pengusaha lele, tempat baru, bermain misalnya ke Medan, lihat peternakan apa ya, ataupun usaha apa ya yang lagi bisa digelutin. Mungkin itu tipsnya. Nah, kita sudah membahas mengenai apa ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi yang kita bahas tadi mengenai terkait pengertian dari leadership itu dan karakter leader tadi ada 6 ya Bapak Ibu ya, yang kita bisa ulang sebagai pendorong, terus keinginan memimpinnya harus ada, integritasnya, komitmennya harus ada, percaya dirinya harus tinggi, intelijensianya juga harus lebih bagus, dan yang keenam itu dia harus berkembang ilmunya, mencari ilmu-ilmu baru. Kita lanjut. Mengapa kita membutuhkan leadership? Nah, kenapa ya kita harus butuh leadership ini? Ternyata Anda merupakan pemimpin bagi diri sendiri. Dalam hadis Nabi juga menyatakan bahwa setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi pemimpin yang baik itu harus dipelajarin. Artinya harus ada kesadaran diri dari Bapak Ibu. Ya, kita seorang pemimpin, seorang leader itu mampu untuk mengakui
memahami serta menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, ya. Nah, untuk yang self manajemennya mampu untuk mengelola dan memanfaatkan kekuatan serta memperbaiki kelemahannya. Artinya setelah kita akui, kita pahami, kita masukkan ke dalam diri kita harus mampu memanfaatkan kekuatan kita untuk memperbaiki kelemahan ini, ya. Ada catatannya, jika seseorang tidak mampu memimpin dirinya dengan baik, maka ia tidak akan dapat memimpin orang lain dengan efektif, ya. Jangan coba-coba Bapak Ibu, kalau kita belum bisa memimpin diri kita dengan baik, kita coba memimpin orang lain, nah nanti bisa kacau. Kita lanjut. Nah, Anda adalah seorang pemimpin dimanapun Anda berada, ya. Misalnya saya ini di Binjai, ya. Kalau Binjai itu terkenal sekarang lagi viral, salam dari Binjai, ya. Jadi kalau saya di Binjai, saya ditempatkan ke Kalimantan Selatan, saya juga bisa jadi pemimpin di Kalimantan Selatan atau di Bandung atau di mana. Jadi di mana saja kita adalah seorang pemimpin, ya. Itu baik di mana? Di rumah tangga. Bapak Ibu sudah berumah tangga, bisa jadi Bapak Ibu, Bapak jadi suami, Ibu jadi istri, itu juga jadi pemimpin. Pemimpin bagi keluarganya, lingkungan sekitar. Misalnya Bapak Ibu menjadi ketua RT, RW, sekretaris, bendara, itu juga pemimpin, ya. Atau organisasi, misalnya Persatuan Peternak Ayam Petelur tadi, atau ayam pedaging, domba, ya, koperasi, dan lain sebagainya. Jadi secara tidak sadar Bapak Ibu itu adalah seorang pemimpin. Dari kecil dulu, dari sekolah dulu kita juga sudah diajarkan menjadi pemimpin. Kan diangkat menjadi ketua OSIS, ya, ketua kelas, ya, sekretaris kelas, bendara kelas. Itu juga dari kecil, secara pendidikan di Indonesia sudah mengajarkan kita bagaimana melatih menjadi seorang pemimpin. Nah, pengaruhnya, pemimpin ini mempengaruhi kinerja organisasi dan produktivitas, ya. Salah kita memilih pemimpin, maka kinerja organisasi akan hancur, produktivitasnya akan rendah. Kalau itu di dalam dunia bisnis, maka kalau Bapak Ibu salah memilih seorang manajer, maka usaha Bapak Ibu sekalian itu tidak akan maju, ya, akan jalan di tempat, malah bisa kolaps, ya. Nah, karena menurut Kotter World Leader tahun 2006, banyak faktor yang berkontribusi terhadap kinerja organisasi, namun kebanyakan dari faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh baik atau buruknya kepemimpinan. Nah, berarti kuncinya adalah seorang leader, ya, kepemimpinannya. Nah, faktanya sekarang, orang-orang yang berhasil dalam finansial atau kehidupan yang mapan, itu ternyata menurut penelitian dari Dale Carnegie, itu 15% saja Pak, Bapak Ibu, yang dipengaruhi oleh pengetahuan teknis individunya, ya. Selebihnya 85% itu adalah keberhasilan daripada keterampilan rekayasa manusia, dari kepribadian dan kemampuan memimpin. Artinya, kita adalah selaku makhluk yang sosialis, ya. Jadi kita harus mampu melakukan sosialisasi kepada orang-orang dan bisa menjadi pemimpin di antara orang-orang tersebut. Ya, kita sudah membahas mengenai apa dan mengapa. Nah, sekarang intinya, kita masuk ke inti persoalannya, inti masalahnya, bagaimana, ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menjadi seorang leader. Jadi ini kita pelan-pelan saja untuk membahas ini secara perlahan. Ada 5 pendorong untuk sukses menjadi leader, ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah kesadaran diri untuk maju, self direction, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang pertama sekali. Kalau Bapak Ibu nggak ada kesadaran untuk mengambil alih atau menjadi leader, susah Bapak Ibu. Karena kalau misalnya ada seorang pengusaha yang sudah sepuh, ya, akan mewariskan usahanya kepada anaknya, ternyata fashionnya anak itu nggak masuk ke peternakan gitu. Kita paksa-paksa juga susah nanti Bapak Ibu, karena dia jiwanya, kemauannya tidak mau di situ. Nah, setelah kesadaran diri untuk memimpin, kita baru masuk ke people skill-nya, keterampilan berinteraksi dan menciptakan hubungan baik dengan anggota tim, ya.
Nanti pembahasannya lebih dalam akan kita bahas ke dalam. Nah, yang berikutnya setelah itu ada proses skillnya. Bagaimana proses kita untuk kemampuan mendesain dan evaluasi proses kerja daripada tim kita. Jadi seorang leader itu harus mampu mendesain dan mengevaluasi proses kerja dari anggota timnya. Yang berikutnya adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Dan berikutnya adalah communication skill atau kemampuan berkomunikasi. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama, kesadaran diri, self direction. Artinya, Bapak Ibu harus punya mengarahkan, memotivasi dan mengembangkan diri sendiri. Jadi, bagaimana ya diri kita memotivasi kita, mengarahkan diri kita. Jadi Bapak Ibu perlu perenungan, perlu tempat yang sepi, atau misalnya kalau yang orang kita muslim tahajud dulu, ya, sepi-sepi, kita harus merenung diri, ya, mengarahkan, memotivasi, mengembangkan diri sendiri, ya. Nah, bagaimana caranya? Ini tips-tipsnya. Lead diri sendiri, pimpin, arahkan diri kita sendiri. Kita mau kemana, ya? Bapak Ibu misalnya seorang pengusaha ayam broiler, kita ini mau kemana ngembangnya? Apakah mau cuma ayamnya pakai open house saja, kandang ala kadarnya, atau kita mau maju lebih jauh lagi, memakai closed house, ya, di mana PT Medion juga sudah memiliki perlengkapan closed house, ya, Bapak Ibu, ya, kalian. Nah, bagaimana? Jadi kita pimpin, oh, saya mau maju, mau pakai closed house. Nah, jadi harus memiliki visi yang jelas. Nah, Bapak Ibu misalnya saat ini ayam broilernya masih 20.000 populasinya. Saya mau target 100.000 di 2022 akhir. Nah, menentukan dan mencapai sasaran. Bagaimana mencapai sasarannya? Ya, langkah apa? Berarti kalau kita dari 20.000 mau 100.000, berarti kita harus pikirkan dananya, modalnya, pikirkan lahannya, pikirkan model kandangnya, tenaga kerjanya. Jadi tahu apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, goal orientednya apa gitu ya. Nah, mengikuti nilai lingkungan berada, ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai melanggar norma-norma lingkungan yang ada, ya, menerabas aturan-aturan yang ada. Fokus pada orang dan proses. Jadi kita fokus kepada diri kita dan kepada proses kita. Kita yakin proses itu tidak akan mengkhianati hasil, ya. Yang nggak kalah pentingnya kita harus transparansi, ya. Yang satu lagi optimis, ya. Jangan sampai Bapak Ibu rasa optimisnya hilang, ya, ketika menjumpai suatu masalah, Bapak Ibu terus mundur. Nah, itu jadinya ngulang dari nol lagi, Bapak Ibu, ya. Yang tadi kita sudah ini, jadi kita ulang lagi. Jangan sampai gara-gara, pastilah dalam satu perjalanan hidup pasti akan jumpa masalah. Tapi yakinlah setiap masalah pasti ada solusinya. Mungkin itu yang pertama, self direction. Yang kedua, terkait keterampilan berinteraksi, people skill, keterampilan berinteraksi dan menciptakan hubungan baik, ya. Jadi 85% keberhasilan Anda dalam kehidupan ini ditentukan oleh keterampilan dalam bersosialisasi, Brian Tracy, ya. Jadi saya ingat waktu sekolah dulu ada yang juara 1, juara 2, pinter-pinter, tapi nah setelah saya selesai kuliah dan bekerja, saya lihat malah yang jadi orang itu yang sukses-sukses itu bukan yang juara 1, juara 2-nya, tapi yang menengah ke bawah. Kenapa? Karena memang mereka mampu bersosialisasi. Dalam kelas mereka juga bisa berinteraksi. Kalau dulu juara 1, juara 2 kan kutu buku, ya, baca buku doang, ya. Jadi nggak bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan hubungan baik itu? Yang pertama, membentuk tim kerja dan kemitraan yang efektif, ya. Kita harus membentuk tim kerja dan kemitraan yang efektif, mampu menciptakan suasana aman, terbuka, dan menstimulir pertumbuhan bagi tim kita, ya. Jangan memancing atau membuat polemik di dalam satu tim, ya, itu berbahaya. Membangun saling percaya, saling menghormati, menciptakan dan memelihara sistem dan proses yang memastikan people skill-nya berjalan, ya. Jadi seorang leader itu harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk bangkit bersama. Nah, berikutnya adalah proses skill. Kemampuan mendesain dan mengevaluasi proses dan prosedur kerja, ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mampu mendesain dan mengevaluasi proses dan prosedur kerja?
pemimpin itu harus menunjukkan kemampuan dalam merencanakan inovasi, merumuskan sasaran kerja yang jelas, dan mendelegasikannya. Nah, ini gampang ya, gampang menyebutkannya, susah menjalankannya. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus mampu membuat perencanaan. Ya, kita pernah belajar itu PDCA, ya, plan, do, ya. Jadi harus kita mampu merencanakan, menginovasi. Jangan yang itu saja, ya. Inovasi, harus ada inovasi. Kalau dulu pelihara ayamnya konvensional, kandang terbuka, sekarang harus close house gitu ya. Kalau dulu pencatatannya, pembukuannya masih pakai pulpen manual, sekarang sudah komputerisasi ya. Nah, sasaran kerjanya harus jelas, yang jelas, dan mendelegasikan. Artinya jangan Bapak Ibu pegang semua. Lah, kalau Bapak Ibu pegang semua, Bapak Ibu bukan pemimpin ya, pemborong ya, pemborong kerjaan namanya. Nah, harus didelegasikan. Delegasikan kemana? Bapak Ibu lihat anggota-anggota timnya yang mana, yang oh ini si Pak Bejo, ini ahli dalam teknologi, nah dia bagian ini. Nah ini ahli dalam pembukuan, kasih dia. Ya. Oh ini ahli dalam kesehatan ayam, kasih ke dia. Nah oh ini ahli keamanan, nah kasih jadi centeng gitu. Ya. Mengidentifikasi metode untuk mempertemukan orang yang tepat dengan proses. Nah kita harus mengidentifikasi mana orang-orang yang tepat untuk proses-proses yang ini. Seorang pemimpin tahu bahwa orang mendukung proses yang mereka turut ciptakan agar proses berjalan optimal. Artinya, Bapak Ibu harus memantau anggota tim kita, jangan sampai dalam tim itu misalnya ada 30 orang, ada satu yang menjadi virus. Artinya virus apa? Mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Misalnya orang yang sudah kita bentuk suatu sistem, kalau jam 7 itu sudah ke kandang dan sudah melakukan aktivitas, ternyata ada satu orang yang datangnya itu telat, ya. Selalu telat gitu. Nah itu yang kita harus kaji dan kita pelajarin. Nah kalau kita nggak bisa bina, ya mungkin bisa dibinasakan kan gitu ya. Itu istilahnya. Nah, communication skill, kemampuan mengekspresikan diri dengan tepat dalam menerima dan menyampaikan pesan. Nah, hati-hati seorang pemimpin, kadang kita bisa lihat pemimpinnya arogan atau apa ya. Itu karena mungkin ekspresinya nggak nampak ya. Ekspresi sedih atau senyum atau tawa atau apa nggak ada, yang ada ekspresi sangar. Jadi orang-orang yang dipimpin pada takut, wah itu bapak itu otoriter banget itu ya, atau kejam banget gitu ya. Nah itu yang ini. Bagaimana caranya? Komunikasi belajar dengan pertanyaan dan mendengar. Nah Bapak Ibu, kalau untuk melatih komunikasi kita supaya lebih baik, kita bisa menyingkatnya dengan ladder. Apa itu? Look at the other person, atau memahami atau melihat kondisi orang lain. Jangan sampai anggota tim kita sedang bersedih, kita malah ketawa-tawa ya menanggapinya. Ya, jangan sampai dia lagi ada masalah, kita malah ini ya. Jadi kita harus melihat kondisi orang lain atau tim kita yang berhadapan dengan kita. Yang berikutnya kita harus mengajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan kepada tim kita yang memang ada karakter tim orang itu yang tidak mau ngomong dulu, jadi nunggu ditanya dulu. Ada yang diam, tapi kinerjanya semakin lama semakin turun. Nah, ini ada apa ini? Ada masalah atau gimana? Kita harus pancing dia cerita. Apa sih masalahnya? Ya. Nah, kalau dia udah cerita, jangan memotong pembicaraan. Nah, ini kebiasaan saya juga sering gitu ya, memotong pembicaraan ya. Karena saking semangatnya kita, langsung kita potong, gitu. Nah, harus kita sampai habis dia cerita dulu, apa masalah dia, atau apa ide dia, atau apa rencana ke depannya, ya, kita harus tampung dulu. Yang berikutnya, jangan merubah subjek pembicaraan. Nah, ketika ada suatu masalah besar, kita mau ngelak nih, dialihkan pembicaraannya, nggak boleh, ya. Seorang pemimpin sejati itu jangan merubah subjek pembicaraan. Kita harus memang ikutin terus ke arah pembicaraan yang benar ya, yang awal. Kendalikan emosi. Nah, terkadang ketika kita menerima kabar yang kurang baik atau buruk, kita malah jadinya emosi ya, jadinya emosinya nggak terkendali. Nah, itu jadi malah tidak menunjukkan seorang karakter leader yang baik ya. Nah, yang berikutnya respon yang sewajarnya. Artinya ketika menerima kabar baik juga jangan sampai terbahak-bahak, jangan sampai ini ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Oke, jadi itu kuncinya.
Untuk komunikasi kuncinya ada leader ya. Nah, yang terakhir untuk bagaimana mencari seorang leader yang baik itu adalah bertanggung jawab ya, kemampuan memonitoring implementasi serta kesediaan menerima masukan dari orang lain. Artinya ketika kita menghadapi suatu kendala dan itu memang ide kesalahan dari kita atau kita kurang mempelajari analisa ide tersebut sehingga gagal, kita harus menerima masukan orang lain ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana pemimpin harus cepat dan tepat mengakui kesalahan diri sendiri dan memimpin melalui teladan. Jangan egois ya. Nah, jangan egois, kita itu harus benar. Itu enggak ya. Jadi kalau kita salah, kita harus mengakuinya dengan bijak ya. Jangan juga menghinakan diri kita, tim kita. Pemimpin memberi coaching, panduan, dukungan, melatih orang lain agar mampu mencapai sasaran ya. Jadi seorang pemimpin itu harus mengcoach. Mengcoach itu apa? Melatih atau menasehatin atau mengarahkan anggota timnya untuk menjadi lebih baik ya. Pemimpin memiliki cara untuk menerapkan akuntabilitas untuk membangun potensi karyawan dan mencapai hasil yang ekonomis. Jadi seorang pemimpin itu bisa untuk menerapkan rasa tanggung jawab itu kepada karyawannya bagaimana ya. Pemimpin menciptakan memandu sistem dan proses pengawasan dan akuntabilitasnya. Itu tadi 5 langkah untuk menjadi seorang leader yang sukses. Nah, ada lagi untuk menjadi leader yang high performance leader. Apa saja? Yang pertama, people developer. Bentar, yang pertama kali itu adalah vision creator, yaitu penciptaan visi ya. Jadi seorang leader yang hebat itu dia mampu menciptakan visi jauh ke depan ya. Nah, dengan kondisi situasi sekarang dia bisa mendefinisikan dan menentukan sasarannya. Nah, kita lihat kondisi peternakan sekarang ini, di mana peternakan ayam petelur beberapa bulan yang lalu mengalami goncangan ya, dengan kondisi harga telur yang di bawah GP dan harga jagung yang naik terus sampai viral ya, sampai ke istana. Nah, ini kan kita harus lihat kondisinya apa gitu. Nah, Bapak Ibu harus men-setting sasarannya apa ini ke depannya dengan kondisi seperti ini. Nah, misalnya Bapak Ibu dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu harus bertahan, jangan sampai gulung tikar kan gitu. Apa sih program kerja yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya mengafkir ayam-ayam yang memang sudah tidak produktif ya, mengurangi biaya-biaya pengeluaran yang tidak penting ya. Misalnya Bapak Ibu biasanya sekali sebulan jalan-jalan, itu dipangkas dulu ya, dilihat kondisinya gitu. Nah, setelah itu lakukan monitoring ya. Jadi setelah Bapak Ibu tentukan sasarannya, susun program kerjanya, harus dimonitoring. Kalau nggak dimonitoring, Bapak Ibu seperti kayak macam kita garis, kita bisa mencong-mencong, bisa lari dia ya. Jadi kita monitoring itu memastikan proses atau tujuan tadi tercapai dengan maksimal. Yang kedua, membangun tim yang solid ya. Untuk menjadi high performance level leader, Bapak Ibu harus bisa membangun tim yang solid. Bagaimana membangun tim yang solid itu? Tipsnya adalah tim buat mempererat kebersamaan tim. Jadi kalau kita di Medion, kita itu ada acara kebersamaan tim setiap sebulan sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu di peternakannya boleh buat kebersamaan tim. Misalnya, oh kita tidak ada dana terlalu besar, ya sudah olahraga bersama di lapangan Merdeka misalnya, atau di lari pagi bersama, atau naik sepeda bersama goes. Nah itu bisa ya. Nah, loyal terhadap anggota tim, jadilah suara untuk tim. Jadi Bapak Ibu suaranya jangan suara pribadi, jadi suara tim, dan tidak boleh memihak kanan dan kiri. Terus peduli pada anggota tim, mendorong penyelesaian masalah secara kelompok ya. Jadi seorang leader yang baik itu bisa mendorong penyelesaian masalah secara kelompok ya, membantu anggota untuk belajar dari tantangan yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya kita itu mengalokasikan tugas ya.
Jadi seorang pemimpin yang bagus itu, high performance pemimpin itu, leader itu harus bisa mendelegasikan tugas, jangan memborong tugas. Kalau memborong tugas itu bukan seorang leader yang baik ya. Jadi bagaimana caranya? Perjelas penugasannya. Pak Bejo, penugasannya adalah target KPI IP ayam broiler kita 500. Bagaimana caranya? Kita arahkan. Pak, ngasih makannya jangan banyak yang terbuang. Pak, minumnya pastikan nipelnya tingginya sesuai dengan tingginya ayam, ya. Pak, sekamnya kualitasnya begini-begini. Yang penting KPI tadi IP-nya 500. Nah, itulah kita pelajari langkahnya. Tentukan rentang penugasan tim. Nah, pada yang bagian ininya, yang bagian analisanya itu tentukan. Nah, satu lagi, perbolehkan anggota tim untuk berpartisipasi. Jadi sumbernya jangan dari Bapak saja, Bapak Ibu saja, tapi minta masukan dari mereka, ya, anggota tim kita. Sebaiknya bagaimana ya? Kalau kita mau IP-nya 500, kamu ada ide nggak ya, untuk buat ayam ini supaya IP-nya 500? Atau ayam petelur ini produksi kita mau capai 92%, puncaknya bagaimana ya caranya ya? Ada ide nggak? Gitu. Oh Pak, ada ide. Ayamnya Pak begini. Nah, jadi kita tampung, jangan kita patahkan, ya. Beritahukan kepada yang lain mengenai pendelegasian tersebut. Nah, ini penting. Ketika misalnya Bapak menunjuk satu orang untuk menjadi pemimpin ataupun yang mau mewakili Bapak untuk menyelesaikan mencapai IP 500 itu, misalnya Pak Bejo. Jadi Pak Bejo ini harus diumumkan kepada 30 karyawan yang lain bahwasanya sekarang Pak Bejo menjadi tim leader atau supervisor untuk menciptakan IP yang 500. Nah, kenapa? Kalau tidak ada pengakuan seperti itu, Bapak Ibu, nanti dari anggota tim itu tidak merasa atau merasa sepele kepada Bapak itu, ya. Nah, terakhir tugas Bapak sebagai high performance leader itu adalah memonitor hasilnya, ya. Bapak Ibu kan sudah punya ilmunya, tinggal monitor. Panggil Pak Bejonya, kenapa ini tidak sesuai? Kenapa ini FCR-nya kok bengkak? Kenapa ini kematiannya kok ini? Nah, ya, jadi ini harus dipertanggungjawabkan, harus dimonitor. Oke. Yang keempat adalah pengembangan orang atau personil, ya. Jadi Bapak Ibu untuk menjadi high performance leader yang bagus, anggota dari bawah Bapak Ibu itu harus berkembang, ya. Jangan sampai sistemnya kan bukan sistem tangga, kita memijak orang untuk naik, bukan ya. Tapi sistemnya adalah kita menarik orang untuk naik, ya. Jadi ada video yang bagus yang saya pernah tonton itu ada untuk melompati suatu ketinggian itu dia menarik, membantu orang untuk naik dulu, nah baru dia naik gitu ya. Jadi aktivitas pengembangan tim itu identifikasi kompetensi utama untuk setiap level posisi. Nah tadi misalnya Pak Bejo tadi sudah memenuhi syarat untuk menaik ke level posisi yang lebih tinggi. Ya berikan kesempatan kepada beliau, ya berikan. Hubungkan sasaran pengembangan personal ke dalam strategi bisnis organisasi. Ya dia harus sesuai dengan strategi bisnis organisasi tadi. Ya, misalnya tadi IP-nya sudah masuk 500. Wah, ini bagus. Berarti sudah kita kembangkan lagi nih ayam broilernya kemana ini, ya. Berikan ruang untuk melakukan proses pengembangan diri secara optimal. Jadi kita harus berikan kesempatan ruang untuk mereka mengembangkan diri secara optimal. Dan tidak kalah pentingnya yang tadi, berikan umpan balik. Jadi kita umpan balik. Tanya, apa sih gitu? Apa sih idenya dari Bapak itu? Apa sih gitu ya? Jadi seorang pemimpin jangan ogah ataupun jangan alergi untuk menerima masukan dari anggota timnya. Nah, terakhir, seorang leader, high performance leader itu adalah sebagai motivasi atau stimulator, ya. Leader itu memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk tetap berada di jalur yang benar, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi high performance leader, Bapak Ibu harus bisa memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk tetap berada di jalan yang benar. Nah, ada 3 motivasi yang sebentar. Ada 3 motivasi yang ada di sini. Yang pertama, collaboration. Nah,
orang-orang itu, tim kita termotivasi jika terinspirasi untuk bekerja sama dan diberi kesempatan untuk membantu orang lain mencapai kesuksesan, ya. Jadi ketika seseorang itu kita ajak bekerja sama dan memberi kesempatan yang sama, dia akan termotivasi. Nah, ada juga yang berdasarkan konten, termotivasi ketika mereka memahami bagaimana pekerjaan mereka dapat menambah nilai bagi organisasi. Artinya dia termotivasi, ini loh nilai tambahnya kalau aku lakukan ini bagi perusahaanku ini. Nah, ya, ada lagi yang choice, termotivasi ketika mereka memiliki pilihan atau otonomi, ya. Jadi kalau dipilih dia nggak mau tahu ini, gitu. Nah, ya akan termotivasi juga begitu. Nah, ibarat gambar di sini adalah kita itu di paling depan, orang lain termotivasi mengikuti kita, ya. Jadi menginspirasi dengan contoh yang nyata. Tadi seperti yang saya katakan tadi, seorang pengusaha ayam petelur ingin menyampaikan kalau ngasih makan itu jangan berserakan. Nah, seharusnya kita, Bapak Ibu sekalian, mencontohkan bagaimana cara pemberian pakan yang baik dan pembersihan talang air minum contohnya. Atau masuk kerja di pagi hari jam 7, bagaimana? Nah, itu ya. Dan seorang pemimpin itu menciptakan dan mengkomunikasikan sasaran yang jelas. Jadi, Bapak Ibu sebagai pemimpin, baik di kandang maupun di mana saja, misalnya kita ambil contoh di kandang, nah kita memberikan obat dengan dosis yang seperti ini, kita jelaskan kepada mereka sasarannya apa. Ketika obat itu tidak tepat dosis, kurang dosis, maka penyakit atau masalah yang ada di farm kita nggak selesai. Itu. Jadi kita harus jelaskan kepada mereka, karena mereka anggota tim kita itu tidak memiliki kesamaan pendidikan, ya, ada yang berbeda, ada yang cepat nangkap, ada yang lambat. Baik, sudah lebih 45 menit jam saya, lebih dari 3 menit. Terima kasih. Kita ambil kesimpulan, ya. Kesimpulannya adalah kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam satu hari. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam edukasi online ini, sehari ini atau 45 menit ini, itu tidak menjamin Bapak Ibu langsung berubah menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi dia membutuhkan proses. Jadi dia berkembang setiap hari. Biarkanlah dia berkembang, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan dalam satu hari ini, ya. Jadi kepemimpinan itu proses berkesinambungan yang mensyaratkan pendidikan, pengalaman, dan waktu, ya, Bapak Ibu sekalian. Sebagian orang terlahir dengan bakat kepemimpinan secara alami, ya. Jadi ada macam pahlawan kita, misalnya Jenderal Sudirman, itu ada pendidikan, tapi kan dia bisa memimpin, ya. Namun kepemimpinan dapat dipelajari dan ditingkatkan dengan penerapan high performance leadership, ya. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang kami sampaikan terkait kepemimpinan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf bila ada salah. Nah, terakhir kata-kata mutiaranya, pemimpin sejati bukan menciptakan banyaknya pengikut, tetapi menciptakan banyaknya pemimpin berikutnya, ya. Jadi jangan bangga kalau banyak pengikut, tapi banggalah kalau kita bisa menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya. Oke, terima kasih Mas Fakih. Baik, terima kasih Bapak Khairul Tamsil Silalahi atas pemaparan materinya, sangat luar biasa, ya. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan inspirasi untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend semuanya tentang bagaimana cara untuk memberikan pelayanan yang unggul bagi semua pihak yang berhubungan dengan bisnis kita. Baik, sebelum kita tutup, seperti episode live stream sebelumnya, hari ini kami juga akan mengadakan giveaway. Ya, caranya bagaimana? Bapak, Ibu, dan Medifriend semuanya cukup menjawab pertanyaan seputar topik pada hari ini yang akan diposting di IG Story. Ya, jadi nanti jangan lupa untuk cek IG Story Medion.id setelah acara live stream ini selesai. Baik, pemenang juga kami umumkan via IG Story.
Jadi jangan lupa follow medion.id ya, dan juga jangan lupa subscribe website kami di www.medion.co.id. Baik, akhir kata terima kasih dan sampai jumpa di live stream episode berikutnya.